Kalau kita kagum, kalau kita memuji orang, kalau kita bangga terhadap seseorang, atau kemudian kita mengagumi barang sesuatu yang dimiliki oleh kita ataupun orang lain, jangan lupa kemudian berdoa dengan kalimat barakallahu laka, bisa juga barakallahu fiik atau Allahumma barik alaihi. Orang yang memuji seseorang tanpa kemudian berdoa dengan keberkahan itu, dimungkinkan orang yang kita jadikan objek pandangan itu menjadi sakit atau justru membahayakan dirinya. Jika ada sesuatu yang membahayakan atau membinasakan tanpa ketentuan Allah, maka itu adalah sihir mata atau yang disebut dengan penyakit ain itu. Ini tampaknya sederhana, tapi kadang-kadang banyak di antara kita ketika kita memuji-muji atau takjub kepada sesuatu, lalu kemudian kita tidak pernah berdoa tentang itu, padahal itu efeknya besar sekali. Ma ra'aitu kal yaum wala jilda muhabbatan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat sebagaimana hari ini aku melihat seseorang yang kulitnya bagus, halus, lembut. Itu pujian dari Amir bin Rabi'ah kepada Sahal bin Hanif yang sedang mandi. Tapi ini bukan bahas LGBT ya, bukan LGBT, karena kebetulan ini sama-sama laki-laki. Demi Allah, saya tidak pernah melihat kulit sebagus ini, halus, lembut. Itu laki-laki. Ya, kalau orang yang LGBT suka yang model begini gitu. Karena memang kulitnya bagus, lembut. Bahasa kalau sekarang itu wow, kan? Wow, amazing gitu kan. Dilihat kok bagus sekali, kelihatan lembut sekali kulitnya, itu keren gitu kan. Setelah dipuji itu oleh Amir bin Rabi'ah, Sahal bin Hanif ini terasuki, jadi kemudian tiba-tiba pingsan, pengaruh dari pujian. Padahal ini memuji biasa, tidak dengki nih. Karena nanti ada yang namanya ain itu karena dengki, ada yang karena memuji. Ain itu adalah hak. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ain? Pandangan dari orang yang memiliki rasa kagum, rasa takjub kepada sesuatu, tanpa dirasai ada hasad, ada dengki, tidak ada itu. Cuma kagumnya luar biasa, takjubnya luar biasa. Itu yang pertama. Pandangan kekaguman kepada seseorang atau sesuatu itu disertai dengan rasa dengki, dan ini yang kemudian lebih berbahaya lagi. Ciri-ciri orang yang kena ain itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini ditakdirkan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kelanjutan kajian kita kali ini tentang doa atau zikir agar terhindar dari penyakit ain. Sebagaimana kita maklumi bersama, kalau menurut ilmu kesehatan itu, orang sakit itu dalam 3 kelompok. Pertama, orang sakit karena medis. Ada orang yang sakit karena non medis. Ada juga yang ketiga, sakit karena faktor psikologis atau mental atau jiwa. Ketiga macam penyakit ini kita berdoa agar kemudian terhindar dari penyakit-penyakit besar yang bisa mengganggu kita. Di antaranya kita berdoa antara azan dan iqamah untuk terhindar dari
bahaya-bahaya besar atau penyakit-penyakit besar itu. Nah, salah satu penyakit non medis yang sederhana kadang-kadang dientengkan bisa terjadi atau bisa tertimpa pada seseorang itu adalah sakit yang disebut dengan penyakit ain. Apa itu penyakit ain dan bagaimana kemudian kita menghindar dari penyakit itu, insya Allah akan kita kaji bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin memulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal aina haqqun." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Hakim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melihat dirinya sendiri atau barang miliknya, atau saat melihat saudaranya, maka doakanlah dengan doa keberkahan, karena ain itu adalah nyata. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menerangkan bahwa serangan atau penyakit ain itu dapat menimpa kepada orang yang dipandangnya sesuai dengan takdir Allah. Karena itu, bila di antara kita kemudian takjub, kagum pada sesuatu, pada seseorang atau pada sesuatu, maka berdoalah semoga kemudian diberikan keberkahan, karena itu adalah bagian dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyad'u lahu bil barakah, maka doakanlah keberkahan. Jadi kalau bapak dan ibu melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan, atau sesuatu yang bapak ibu ingin puji-puji seseorang, memuji benda, memuji apapun, maka kemudian jangan lupa untuk berdoa dengan mengucapkan keberkahan. Bisa dengan kalimat barakallahu laka, bisa juga barakallahu fik, atau Allahumma barik alaih. Jangan lupa kemudian mendoakan seperti itu, karena orang yang memuji seseorang tanpa kemudian berdoa dengan keberkahan itu, dimungkinkan orang yang kita jadikan objek pandangan itu menjadi sakit atau justru membahayakan dirinya. Oleh karena itu di riwayat yang lain disebutkan, kalau ada orang yang memuji-muji kamu, maka kemudian lempar saja dengan abu itu atau tanah. Bukan berarti kemudian ada orang muji kita lalu kemudian kita lempar dengan tanah, ya. Tetapi maknanya adalah hati-hati, itu juga ada sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu bapak dan ibu, sekali lagi, kalau kemudian memuji-muji sesuatu atau takjub kagum pada sesuatu, maka jangan lupa untuk mendoakan semoga tetap barokah. Kenapa? Karena di situ disebutkan bahwa fa innal aina haqqun. Jadi ain itu jadi mata jahat namanya kalau dalam evil eyes gitu ya. Jadi mata jahat itu akan membuat orang kemudian menjadi sakit. Di riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ain. Ain itu benar adanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada sesuatu yang mendahului takdir, tentulah ain atau sihir mata itu yang mendahuluinya. Nah, kita bahas nanti satu-satu. Jadi al-ain haqqun, jadi sihir mata itu benar terjadi. Dengan kata lain, terkena atau tertimpa yang namanya pandangan sihir mata itu pengaruhnya sangat besar atau kejadiannya sangat besar. Maka di situ ada ungkapan
walau kana syai'un sabiqal qadari. Ya, jika ada sesuatu yang mendahului takdir, ya, seolah-olah ungkapan ini, jika ada sesuatu yang membahayakan atau membinasakan tanpa ketentuan Allah, maka itu adalah sihir mata atau yang disebut dengan penyakit ain itu. Maka sekali lagi, kalau kita kagum, kalau kita memuji orang, kalau kita bangga terhadap seseorang, atau kemudian kita mengagumi barang sesuatu yang dimiliki oleh kita ataupun orang lain, jangan lupa kemudian berdoa dengan kalimat barakallahu fiik atau kemudian Allahumma barik alaik. Karena itu akan membuat terselamatkan atau terhindar dari bahaya penyakit ain itu. Ini tampaknya sederhana, tapi kadang-kadang banyak di antara kita ketika kita memuji-muji atau takjub kepada sesuatu, lalu kemudian kita tidak pernah berdoa tentang itu, padahal itu efeknya besar sekali. Nah, dalam hal ini ada riwayat yang kemudian menceritakan tentang bahayanya ain ini, yang merupakan asbabul wurud dari hadis Rasulullah SAW ini. Jadi dulu itu ada seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Ketika dia berjalan melewati seseorang namanya Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ini sedang mandi. Nah, Sahal bin Hanif ini sedang mandi. Lalu kemudian Amir bin Rabi'ah lewat ketika Sahal bin Hanif ini mandi. Lalu ketika melihat Sahal bin Hanif ini mandi, Amir bin Rabi'ah menyatakan begini, ma ra'aitu kal yaum wala jilda muhabbatan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat sebagaimana hari ini aku melihat seseorang yang kulitnya bagus, halus, lembut. Jadi itu pujian dari Amir bin Rabi'ah kepada Sahal bin Hanif yang sedang mandi. Tapi ini bukan bahas LGBT ya, bukan LGBT, karena kebetulan ini sama-sama laki-laki. Cuma karena sama-sama laki-lakinya mandi, kemudian lewat terus lihat mandi, itu masih biasa. Lihat ada sahabatnya mandi, kemudian sudah mandi itu tentu tidak pakai baju yang atas. Ini sedang tidak lagi membahas LGBT, tapi ini tentang penyakit ain. Jadi Sahal bin Hanif ini ketika mandi itu, ketika dilihat oleh Amir bin Rabi'ah, takjub. Bahasanya itu, demi Allah saya tidak pernah melihat kulit sebagus ini, halus, lembut. Itu laki-laki ya. Kalau orang yang LGBT suka yang model begini gitu sama Sahal bin Hanif ini, karena memang kulitnya bagus, lembut. Nah, di situ disebut dengan kalimat setelah itu, setelah dipuji itu oleh Amir bin Rabi'ah, falubita bisahl, Sahal bin Hanif ini terasuki, jadi kemudian tiba-tiba pingsan, pengaruh dari pujian. Padahal ini memuji biasa, tidak dengki nih. Karena nanti ada yang namanya ain itu karena dengki, ada yang karena memuji. Nah, ini enggak dengki, tapi melihat bahasanya, bahasa kalau sekarang itu wow gitu kan, wow, amazing gitu kan, dilihat kok bagus sekali ini ya, kelihatan lembut sekali kulitnya, itu keren gitu kan. Lalu kemudian Sahal bin Hanif ini pingsan gara-gara dipuji itu. Maka kalau ada orang yang dipuji lalu kemudian pingsan, itu berarti bapak atau ibu yang muji itu yang main namanya, melempar ain, dan yang kena ain itu namanya ma'yun, kena objek pujian itu. Jadi kalau memuji orang atau memuji benda atau apapun, maka kemudian berdoalah sambil semoga Allah memberkahi kamu atau selalu diberkahi. Jangan sampai kemudian cuma sekedar bilang wow, keren, lalu takjub. Nanti akan kita bahas. Apa diantaranya adalah ketika melihat pamer-pamer foto suaminya, istrinya dipamer banyak, berarti orang-orang yang kemudian mengirim mata jahat itu gara-gara dilihat wow. Jadi hati-hati ya. Walaupun nanti memang pencegahannya diantaranya adalah banyak zikir.
Nah, ini nyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kemudian ketika Sahal bin Hanif ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditanyakan, ya, kira-kira ada sahabat yang kemudian menyatakan ketika dibawa itu karena sudah pingsan, "Ya Rasulullah, hal laka fi Sahal bin Hanif? Wallahi ma yarfa'u ra'sahu." Ada orang yang berkata kemudian kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu kebaikan atau yang kira-kira bisa mengobati ini? Kok bisa jadi pingsan seperti ini?" gitu kan. Tapi Rasulullah pada waktu itu kemudian tidak mengangkat kepalanya, masih diam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ittahamu lahu ahadan?" Coba, siapa kira-kira yang diduga kuat sebabnya karena apa ini? Siapa? Lalu kemudian orang-orang menyatakan kayaknya Amir bin Rabi'ah itu muji gitu, muji keren gitu kan, kulitnya halus sampai kemudian dia pingsan. Nah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Amir bin Rabi'ah ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Amir bin Rabi'ah, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu alla barakta." Itu luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mengapa salah seorang di antara kamu hendak membunuh saudaramu? Apakah kalian tidak mendoakan keberkahan untuknya? Jadi Rasulullah SAW nyata menyatakan bahwa apakah kamu akan membunuh saudaramu dengan pujian itu yang akan membuat dia kemudian terbunuh, kata Rasulullah SAW. Jadi hak ini, benar ain itu. Jadi kalau muji orang atau muji sesuatu, jangan sampai lupa berdoa keberkahan di dalam orang itu atau benda itu, karena itu bisa menyelamatkan atau menghindarkan diri dari ain itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW meminta air dan menyuruh Amir bin Rabi'ah itu untuk mandi. Iktasil lahu, fagasalah lahu Amir wajahu wa yadaihi wa mirfaqaihi wa rukbataihi wa atrafa rijlihi wa dakhila izarihi fi qadah. Lalu kemudian ketika Rasulullah memerintahkan Amir bin Rabi'ah, dan ini cara terapinya, nah, meminta Amir bin Rabi'ah untuk kemudian mandi. Lalu kemudian dia membasuh wajahnya, lalu membasuh kedua tangannya sampai sikunya, lalu kemudian lututnya, lalu kemudian kakinya, dan kemudian ujung dari sarungnya. Ada yang menyatakan barang di dalam satu wadah itu. Summa sobba alaihi, lalu kemudian menyiramkannya kepada Sahal, sehingga kemudian Sahal sadar di tengah-tengah orang banyak itu dan tidak apa-apa lagi. Jadi penyembuhannya orang yang kena ain ketika dia pingsan, ketika dia kemudian sakit, maka caranya adalah meminta orang yang diduga menjadi ma'innya, ya, menjadi pelempar ain itu kepada ma'yun, untuk kemudian membasuh dirinya dengan air, lalu kemudian bekas air itu kemudian disiramkan ke yang kena ain itu, sehingga nanti kemudian tiba-tiba jadi terbangun sadar. Jadi hati-hati, ain itu adalah hak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ain itu? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Al-Lajnah Ad-Daimah menerangkan bahwa ain itu adalah, saya bacakan, ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi wa asluha min i'jabil ain bisyai' summa tattabi'uhu kaifiyatu nafsahu al-khabithah summa tasta'inu ala tanfidhu samuha binadariha ilal ma'in. Ain dari kata ana ya'inu, yang artinya terkena sesuatu dari mata, yang asalnya adalah
dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandangnya. Itu dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Jadi disebutkan tadi bahwa ain itu adalah pandangan mata seseorang kepada seseorang karena kekaguman kepada sesuatu. Lalu kemudian dengan media matanya dia kemudian menyalurkan energi negatif dari orang yang memandang itu kepada orang yang dipandang. Jadi dipahami bahwa ain itu adalah kekuatan negatif yang berasal dari pandangan seseorang yang disebabkan karena rasa kagum dan rasa dengki yang dapat membahayakan orang lain, atau yang dikenal dengan istilah evil eyes. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna ain itu seperti ini. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal ainu nadarun bistihsanin masyubin bihasadim min habis tabhi yahsulu lil mandur minhu dharar. Ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Itu dalam Fathul Bari Ibnu Hajar menyebutkan ain itu seperti itu. Kemudian saya tambah lagi pendapat dari Al-Munawi bahwa yang dimaksud dengan ain itu adalah wahyan nadru ila syai'in ala ghilatin wastihsanuhu wal hasib alaih min ghairi dzikrillah. Ain adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya dan rasa dengki tanpa disertai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dari pengertian-pengertian para ulama ini tentang ain itu, maka ada dua macam yang kita pahami tentang ain. Yang pertama itu adalah pandangan dari orang yang memiliki rasa kagum, rasa takjub kepada sesuatu. Itu yang pertama, tanpa dirasai ada hasad, ada dengki, tidak ada itu, cuma kagumnya luar biasa, takjubnya luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pandangan kekaguman kepada seseorang atau sesuatu itu disertai dengan rasa dengki, dan ini yang kemudian lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, berdasarkan riwayat tadi yang saya sampaikan, riwayat Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hanif, yang kemudian tertimpa efek dari penyakit ain ini, ternyata berbahaya. Oleh karena itu, sekali lagi, saat kita kagum kepada sesuatu, jangan membuat sakit orang yang kita kagumi, jangan membuat efek yang tidak baik kepada orang yang kita kagumi atau barang yang kita kemudian takjubi. Dengan jalan apa? Kita berusaha untuk berdoa agar kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tadi, mengucapkan kalimat barakallahu fiik atau barakallahu alaik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadan, bila kemudian melihat tanda-tanda orang itu kena ain, diantaranya adalah seperti disebutkan oleh beliau, ada sekitar 18 ya, yang itu dalam kitab Mauqi al-Islam Su'al wal Jawab Syekh Saleh Al-Munajjid. Kira-kira penyakit ini adalah penyakit yang kelihatan tampak secara medis gitu ya, tapi itu sebabnya adalah karena ain. Disebutkan beliau, ciri-ciri orang yang kena ain itu adalah sakit kepala yang berpindah-pindah gitu ya. Jadi kalau sakit kepalanya di sini, terus besoknya di sini dan sebagainya. Tapi cek dulu
Karena sakit itu kan saya sebutkan tadi ada medis, non medis, lalu kemudian psikologis atau mental. Jangan kemudian tiba-tiba sakit kepala pindah-pindah, hari yang kok kena ain deh. Ya periksa dulu. Kalau nanti tidak ada penyakit atau sebab sakit itu, maka kemudian yang dilakukan adalah memohon kepada Allah pertolongan. Ya, nanti kita akan sebutkan cara-cara terhindar dari ain ini. Tetapi zikir atau doa yang harus kita baca pada saat kita kemudian mengagumi sesuatu, jangan lupa kemudian kita mengucapkan kalimat itu, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Kalau kemudian nanti suatu saat kemudian kita terpaksa dalam posisi yang kemudian dikagumi orang, maka bisa kemudian yang kita lakukan adalah membaca takbir 3 kali. Jadi kalau ada kagum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu untuk menghindarkan diri dari kena lemparan ain dari orang yang mengagumi kita, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua cirinya adalah wajahnya pucat. Yang ketiga, sering berkeringat dan buang air kecil. Nafsu makan lemah, mati rasa, panas atau dingin di anggota badan. Ini rupa-rupanya penyakit-penyakit yang umum terjadi, ya. Jangan-jangan selama ini kita sakit-sakit tiba-tiba begitu karena terlalu dipuji orang, tanpa sepengetahuan kita kemudian orang mengagumi kita, padahal dia tidak dengki. Apalagi dengki, tidak dengki, menbek nalakar, itu berbahaya. Jadi mulai sekarang jangan membunuh saudaramu, kata Rasulullah. Jangan membunuh saudaramu dengan jalan kemudian mengagumi, tapi tidak dengan membaca doa keberkahan kepada orang yang kita kagumi atau sesuatu yang kita kagumi. Detak jantungnya cepat, tidak beraturan. Selain punya penyakit jantung, ya. Jadi nanti cek dulu, kalau memang punya penyakit jantung, ada bukan ain dan sebagainya, ya. Tidak perlu dibahas gitu, ya. Ini yang saya bahas adalah yang non medis gitu, ya. Nah, kemudian perilaku emosi yang berlebihan, ketakutan yang tidak wajar, sering bersendawa. Sering bersendawa itu bahasa Maduranya apa itu, Pak? Dergap, ya. Tidak ada apa-apa, itu kena ain gitu, ya. Menguap atau terengah-engah, menyendiri, suka mengasingkan diri, diam atau malas bergerak, senang atau terlalu banyak tidur, ada masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui, maka itu kena ain. Hati-hati. Tadi sudah disampaikan bahwa penyakit ain itu adalah pandangan negatif dari orang kepada orang yang dilihat, baik itu karena kagum atau kemudian karena dengki, iri, ya, munculnya seperti itu. Maka harus ingat, ya, di dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan itu, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki atau hasad. Jadi tidak main-main itu. Surat Al-Falaq itu diantara surat-surat yang kita baca untuk perlindungan kepada Allah adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Orang itu kalau sudah mendengki, tidak hanya kemudian membahayakan yang didengki, bisa sampai kemudian mematikan atau membunuh yang didengki itu. Nah, maka disebutkan di situ wa min syarri hasidin idza hasad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai mengatakan begitu. Alama yaqtulu ahadukum akhahu alla barakta. Apakah kamu kemudian akan membunuh saudaramu dengan pujian yang kamu lakukan itu, tanpa kamu kemudian berdoa untuk keberkahan dirinya. Nah, jadi sekali lagi, kalau memuji seseorang, maka jangan lupa membaca barakallahu fiik atau barakallahu alaik atau Allahumma barik alaik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di balik penyakit ain ini, ya, ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Kenapa kemudian ada sakit ain ini? Hikmahnya itu adalah agar kita tidak menjadi sombong
dan suka pamer-pamer. Jadi bukan masalah kita dianugerahkan kekayaan, dianugerahi kegantengan, dianugerahi kecantikan, dianugerahi benda yang menakjub, bukan itu. Supaya kemudian yang kita lakukan adalah kita tidak menjadi sombong dengan apa yang ada pada diri kita itu. Jadi para ulama kemudian menyebutkan cara pertama agar kita terhindar dari penyakit ain ini adalah menghindari suka pamer. Sebaliknya berhiaslah dengan rasa ketawaduan, rasa rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling berendah hati, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi selanjutnya berusahalah kita menghindari menyebut-nyebut kekayaan kita, kesuksesan usaha kita, kebahagiaan keluarga kita, memamerkan foto-foto, memamerkan foto suaminya, memamerkan foto istrinya, memamerkan foto anak-anaknya, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan kedengkian atau kebencian, iri hati dari orang yang melihatnya. Karena pandangan kekaguman mereka, baik tanpa rasa dengki ataupun apalagi dengan dengki, itu akan membuat berbahaya kepada diri kita. Maka teruslah kemudian memohon kepada Allah agar terhindar dari penyakit ain ini. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu kemudian apa yang diingatkan oleh salah seorang syekh di Arab itu, Syekh Utsaimin, bahwa sebenarnya yang terjadi tertimpa sakit karena ain itu bukan karena kita kemudian dipuji saja, tetapi karena kita jarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mudah kena ain itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu yang harus kita ingat. Ingat, dengan zikir itu kamu akan menjadi tenang hatinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kemudian mendoakan Hasan dan Husain karena ain itu hak ya, menyebabkan sakit itu yang tampak secara medis itu adalah karena itu. Nah, terutama anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil kan sering sakit. Kenapa sering sakit? Karena dikagumi. Aduh, gemoy banget. Aduh, gemul. Aduh, ya. Anak-anak kecil itu kan fotonya gitu. Lalu kemudian sakit karena terlalu banyak dipuji. Sedangkan yang memuji lupa, tidak berdoa barokah. Jadi tambahi, Pak, Bu, tambahi, mudah-mudahan barokah. Oh, barakallahu fiik ya nak. Aduh, bagus, barakallahu, harus tambahi gitu. Supaya tidak kena ain. Jadi kalau anak-anak itu sakit, yang muncul seperti yang disampaikan tadi itu karena terlalu memuji-muji lalu tidak berdoa keberkahan dari kebagusan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Hasan dan Husain, cucu beliau, dengan memohon perlindungan kepada Allah dari ain ini. Beliau mengucapkan kalimat u'idu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat itu yang artinya aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan racun dan gangguan ain yang buruk. Jadi ini hak. Ain itu hak ya. Jadi jangan kemudian dikira kalau kemudian sakit-sakit yang muncul pada diri kita itu bukan karena pandangan jahat itu. Bisa saja disebabkan oleh pandangan jahat itu. Oleh karena itu, yang kita lakukan saat kita kemudian dikagumi orang atau dipuji orang, maka bertakbirlah kepada Allah. Atau kemudian katakan Masya Allah la quwata illa billah. Itu kalau kemudian yang mengagumi kita atau memuji benda itu kemudian tidak mendoakan keberkahan. Namun bagi orang yang kemudian tidak sadar melakukan pujian itu tanpa berdoa keberkahan, Rasulullah tadi sudah menyebutkan
apakah kamu akan membunuh saudaramu dengan kalimatmu itu, padahal kamu tidak berdoa dengan keberkahan buat dia? Ini yang harus kita ingat, sesama mukmin dan sesama muslim. Nah, saya ingin sampaikan beberapa cara dari Syekh Abu Al-Bara' As-Sama bin Yasin Al-Ma'ani tentang cara-cara terapi ain dan hasad itu, ya. Yang pertama tadi disebutkan caranya, kalau ada orang yang kemudian kena ain itu, jadi sakit dengan tanda-tanda tadi yang sudah saya sebutkan. Ini kok enggak sakit, kok tiba-tiba sakit ya? Oh, tadi ada orang muji waduh gini segala macam. Oh, berarti ini kena ain, ya, kena ain. Ya, kalau diperiksa secara medis sudah tidak ada. Maka yang perlu dilakukan tadi, satu riwayat dari Amr bin Rabi'ah, ya, yang bercerita tentang Sahal bin Hanif tadi yang pingsan. Maka yang perlu dilakukan adalah mandi, ya. Bagaimana caranya? Kalau ketahuan atau tahu orang yang menjadi ma'in kepada ma'yun itu, atau yang kemudian melempar ain itu, ketahuan orangnya itu yang tadi muji-muji banget itu, maka suruhlah dia kemudian mandi, atau kemudian dari air itu dibasuh mukanya, lalu dibasuh tangannya, lalu dibasuh lututnya, lalu kemudian ujung sarungnya, lalu kakinya. Bekas dari itu kemudian disiramkan kepada yang kena ma'yun atau kena ini. Itu insya Allah sembuh kalau ketahuan orangnya. Kalau ketahuan orangnya, maka supaya bapak tidak tertuduh atau ibu tidak tertuduh menjadi ma'in, padahal tidak dengki, apalagi dengki gitu kan. Ini tidak dengki tapi karena kagum gitu, lupa tidak berdoa barakallahu fiik atau barakallahu alaik atau Allahumma barik alaik. Bapak lupa atau ibu lupa, maka supaya tidak tertuduh menjadi itu, maka kemudian kalau disuruh mau untuk mandi itu supaya sembuh. Kalau itu tahu orangnya. Sekarang bagaimana kalau tidak tahu? Aduh, siapa ya? Tak tahu ya, banyak saya dari sekian banyak yang kagum misalnya. Maka kalau kita tidak tahu, sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bertanya kepada Asma binti Umais, saya melihat ada anak-anak kurus. Anak-anak kurus, kayaknya apa mereka itu tertimpa lapar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Asma menjawab, tidak wahai Rasulullah, tapi kena ain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ru'yah. Jadi kalau kemudian tidak ketahuan siapa orangnya, maka kemudian harus diru'yah anak itu. Ya, tentu sudah saya sampaikan pada kesempatan lain nanti tentang ru'yah ini. Jadi diru'yah supaya kemudian ainnya kemudian bisa hilang. Kemudian yang ketiga dengan wudu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, orang yang melakukan ain diperintahkan agar berwudu. Kemudian orang yang terkena ain mandi dari air bekas wudu tadi. Nah, jadi kalau menurut riwayat dari Aisyah, supaya kemudian bagaimana terapinya orang yang kena ain itu, maka orang yang kemudian kira-kira menjadi penyebab ma'in itu suruh wudu. Sisa wudu dari orang itu kemudian dimandikan kepada orang yang kena sakit itu. Enak sebenarnya ini. Ini tapi tidak mudah sekarang ya. Lalu kemudian yang keempat, pelempar ain ini mendoakan keberkahan. Tadi sudah disebutkan itu. Jadi supaya kita tidak menjadi tertuduh menjadi ma'in, menjadi penyebab sakitnya orang karena kita kagum, karena kita muji-muji, padahal kita tidak dengki loh, benar-benar muji, takjub saja. Maka saat kita memuji itu jangan lupa membaca doa keberkahan. Jadi seperti Allahumma barik fi wala tadurruhu, atau boleh dengan mengucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Jadi tambah itu Bu ya, jangan sampai kita tertuduh menjadi ma'in itu namanya dosa tidak sengaja itu, menjadi pelempar ain. Maksudnya kita kagum, kita senang. Nah, kemudian berikutnya adalah caranya adalah dengan takbir 3 kali. Di antara cara pengobatan yang bermanfaat untuk mengobati ain adalah bertakbir 3 kali. Dengan izin Allah, cara ini bisa
menolak ain, ya. Ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti berkata, di sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh selain Imam Malik, redaksinya berbunyi begini: mengapa engkau tidak bertakbir 3 kali? Maksudnya mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, karena itu akan menolak ain dari pelempar ain. Jadi kira-kira kalau Bapak dipuji orang atau bendanya, bagus mobilnya, Pak. Nah, ini kalau kemudian dipuji-puji pas diam, Pak, itu bisa berbahaya nanti mobil itu. Bisa berbahaya, bisa mencelakakan. Maka kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kemudian ada orang yang melempar ain, apalagi dengan dengki. Karena ada orang muji-muji orang, tapi sebenarnya dia dengki, Pak. Dengki. Makanya jangan kita pertontonkan hal-hal yang kemudian membuat dengki orang, jangan. Setiap ada nikmat pasti ada pendengkinya itu. Itu sudah teorinya begitu. Setiap ada nikmat pasti ada pendengkinya. Nah, supaya kita kemudian terhindar dari itu, jangan terlalu suka mengekspos kelebihan-kelebihan kita sehingga orang lain menjadi dengki pada kita. Ya. Kemudian yang keenam tadi sudah disampaikan, mengucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Kemudian yang ketujuh, meminta perlindungan kepada Allah dari ain. Jadi ini sudah disampaikan, maka saya sampaikan itu pada orang-orang yang anak-anaknya kira-kira mau berlomba, ikut apa, lomba-lomba yang kira-kira dilihat orang gitu ya, kira-kira akan dipuji-puji orang, maka jangan lupa orang tuanya bukan hanya mantir menang ya nak ya, bagus, bukan cuma berdoa agar menang ya, tapi orang tua yang baik ketika misalnya ada lomba-lomba yang kemudian anaknya akan dikagumi orang atau kemudian akan ditakjubi oleh orang, maka ya Allah, hindarkanlah anakku dalam lomba ini terkena ain, karena berbahaya. Ini kayaknya sederhana, tapi Rasulullah menyatakan wal ainu hak, ini hak loh, ini beneran. Terjadi banyak sakit-sakit itu yang tampaknya medis itu diakibatkan karena ain, karena ketakjuban, kekaguman banyak orang terhadap orang itu, baik dengan dengki maupun tidak dengan dengki. Jadi teruslah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit ain. Kemudian berikutnya adalah senantiasa zikir dan berdoa. Ini tentu sudah harus kita lakukan, karena penolak dari hal-hal yang membahayakan itu adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sudah punya hijab ya, punya tameng agar tidak kena kemudian lemparan mata jahat dari orang-orang yang kagum kepada kita, suka memuji kita, baik karena dengki ataupun bukan karena kedengkian. Nah, berikutnya juga disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya ini, menyembunyikan ketampanan atau kecantikan yang dimiliki karena khawatir terkena ain. Ini penting ya. Jadi ada riwayat dulu ketika Utsman bin Affan melihat bayi yang cantik manis, beliau kemudian mengatakan dassimu runatuhu, ya, agar dia tidak terkena ain itu kemudian coba dibuat hitam, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sempurna bagus, maka buat ada sesuatu yang tidak sempurna sehingga kemudian orang, aduh bagus tapi beda Diana ya sayang, jadi tidak kagum banget, sampai kemudian suruh tutupi. Makanya salah satu fungsi cadar juga buat perempuan itu ya, fungsi ya, bukan hukum bercadarnya. Salah satu fungsi cadar pada perempuan itu agar orang yang melihatnya tidak mengatakan, duh ya Allah gitu kan, cantik banget itu dilihat orang, itu nanti sakit itu. Nah, supaya kemudian terhindar itu ditutuplah ya, dicadari ya. Jadi sembunyikan kelebihan-kelebihan atau sesuatu yang tidak tampak. Nah, kalau sekarang kan enggak, orang malah suka memamer-mamerkan di fotonya, lalu kemudian memperlihatkan, mempertontonkan hal-hal semacam itu, yang justru akan membuat orang bisa kagum karena memang murni dia suka atau kagum, tapi bisa juga kekaguman itu dilandasi dengan kedengkian atau kebencian atau iri hati. Kemudian berikutnya beliau sampaikan, sukalah berbuat baik kepada orang lain, termasuk yang kira-kira
ada potensi untuk menjadi main. Jadi kalau dilihat bapak itu, saya nanti sakit gitu, berbuat baiklah sama dia. Artinya baik-baik sajalah sama setiap orang, sehingga kemudian orang lain itu tidak menjadi dengki. Ya, standar lah kita kemudian kalau dipuji orang. Kemudian sabar kepada pelempar ain dan tidak memusuhinya, karena itu juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, menjaga pelaksanaan rencana dan kebutuhan dengan cara merahasiakan. Bila kira-kira kita akan melakukan sesuatu yang kemudian akan membuat banyak orang iri atau dengki, maka lebih baik tidak usah rame-rame gitu ya. Jadi rencanakan dengan sederhana dan tidak membuat orang kemudian terlalu nanti akan memuji-muji kita. Nah, tindakan pencegahan dari pelaku ain dan mengucilkannya. Jadi di antara perkara penting dan bermanfaat untuk mencegah kejahatan dari pelaku ain atau pendengki, yaitu menjauhkan diri dari pendengki ini. Jadi seperti itu. Jadi jauhkan. Kira-kira kalau ada orang yang ini kayaknya benci sama saya, dengki, ya sudah jauh-jauh aja dari dia. Bukan berarti kemudian kita tidak mau bergaul, tapi kira-kira akan berbahaya kepada kita, jauh-jauh saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya beliau sebutkan cara untuk kemudian menghindarkan dari ain itu atau mengobatinya adalah melalui perkara-perkara yang bisa diindra, yang ditetapkan berdasarkan pengalaman. Yang pertama tadi disebutkan menggunakan bekas bagian dalam dari pelempar ain. Jadi bisa dengan pakaiannya pelempar ain ya. Jadi kalau tidak nemu air, tidak mau dia pakai air, maka kira-kira bajunya dia, bekas bajunya dia atau yang dia pakai atau apanya dia, lalu kemudian kasih dengan air, lalu bekas air dari baju atau pakaian yang dipakai oleh yang main ini, kira-kira kalau dia tidak mau, maka kemudian ambil itu, pinjem gitu, kemudian airnya disiramkan pada yang kena main gitu. Insya Allah dengan izin Allah kemudian akan sembuh. Kemudian bisa juga dengan menggunakan bekas pelempar ain berupa apapun, jadi bekas sisa kopinya atau minumnya dia atau biji-bijian. Jadi kalau kira-kira ada orang yang pendengki atau kemudian dan kira-kira kena ain itu, maka bekas minumnya dia lah kemudian dipakai untuk menyiram. Ya, seperti itu. Ya. Kalau yang saya dulu pernah sampai cerita, jadi minta keberkahan, ya, minta keberkahan. Ada kiai, ada ustadz, ada yang gini, minta keberkahannya. Ya seperti itu. Kalau ini yang ainnya, tapi kalau ini yang ainnya dengan cara seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan bekas pelempar ain yang ada di lantai depan pintunya. Jadi kalau ada orang yang kemudian dikira-kira ini main, dia memang dengki, dia melempar mata jahatnya, kemudian bekas apa yang dia tapaki di depan rumahnya bisa diambil. Diambil itu maksudnya dipinjam untuk kemudian bekas dari airnya kita siramkan pada yang kena main itu. Itu diantara yang kemudian beliau sampaikan di kitab beliau, Syekh Abu Al-Barra Al-Sama, yang sudah banyak mengkaji tentang masalah penyakit ain ini. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya dalam interaksi sosial ini kita memang tidak akan lepas memuji seseorang karena kita senang, karena kita kagum pada seseorang. Tetapi jangan kita ketika kagum kepada apapun, kepada orang, kepada bayi, kepada anak-anak, atau kepada benda bahkan, saat kita kagum, takjub kepada benda itu, jangan lupa kita mendoakan keberkahan dari orang itu. Jangan sampai kita menjadi main, menjadi pelempar ain atau pelempar penyakit buat orang lain yang kita kagumi. Apalagi naudzubillah, tidak hanya sekedar menjadi main yang karena kagum pada sesuatu, tetapi kemudian disertai dengan kedengkian atau kebencian atau iri hati. Di samping itu akan jauh lebih berbahaya, maka itu akan juga membahayakan pada diri sendiri. Sehingga kemudian di dalam Quran surat Al-Falaq disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki pada saat dia mendengki. Dan ini tidak main-main, bahwa orang yang mendengki kepada kita dengan nikmat yang kita miliki,
itu bukan hanya sekedar akan menjatuhkan kita, bukan hanya sekedar kemudian akan membuat kita berbahaya, tetapi bisa bahkan membunuh kita dari kedengkian itu. Bukankah penyakit kedengkian ini sudah dimulai dari anak Adam, karena dengkinya Qabil kepada Habil karena mendapatkan istri yang cantik sedangkan dia tidak. Kedengkian itulah yang membuat akhirnya peristiwa pertama kejahatan terbesar adalah pembunuhan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga di sisi lain berusahalah untuk tidak suka memamer-mamerkan atau memposting-posting sesuatu yang kemudian akan membuat orang banyak kagum memuji kita. Saat kita pun memasang itu, bacalah perlindungan kepada Allah agar kita tidak terkena ain dengan apa yang kita lakukan, yang semata-mata kita lakukan misalnya untuk dakwah, yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Mintalah perlindungan kepada Allah, karena Rasulullah SAW nyata-nyata menyatakan al-ain hak, penyakit ain itu benar adanya, bahaya orang yang terkena itu. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memohon perlindungan kepada Allah, dan kemudian selalu menghiasi diri dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Sederhana, tapi inilah harian kita yang tidak boleh kita lupakan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.